Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati dari PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7, peserta Plantation Leadership Development Program 3, pendukung bisnis angkatan ke-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing materi terkait manajemen fungsional. Manajemen di dalam perusahaan sangatlah penting untuk membentuk tim kerjasama yang utuh. Selain itu, dengan adanya manajemen di dalam perusahaan dapat menunjang keberhasilan seluruh kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan. Definisi manajemen fungsional itu sendiri adalah pendekatan dalam mengelola bisnis dengan membagi pekerjaan ke dalam fungsi-fungsi tertentu, di mana aktivitas dari manajemen fungsional terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan bidang kerja yang saya kelola saat ini, yaitu sistem manajemen dan sertifikasi. Sistem manajemen memiliki peran yang sangat besar pada sebuah perusahaan dalam membentuk keberhasilan dan keberlanjutan bisnis, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan persaingan bisnis dan perubahan zaman yang sangat dinamis dan kompleks. Sistem manajemen membantu perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek bisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan dalam proses implementasi sistem manajemen di dalam perusahaan. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan sasaran, dengan menetapkan dan memastikan kebijakan, tujuan dan sasaran yang dibuat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data terkait proses bisnis yang ada di perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Dengan melakukan analisa SWOT, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threat, untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, membuat rencana jangka pendek dan panjang, memetakan sumber daya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan, dan menentukan tim implementasi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek implementasi sistem. Yang keempat, memilih sistem manajemen yang sesuai dan yang akan diterapkan di perusahaan. Misalnya, ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang kelima adalah menyusun dan menetapkan dokumen sistem manajemen seperti manual, prosedur, instruksi kerja, dan formulir yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah memberikan pelatihan kepada karyawan yang mengelola sistem manajemen, yang nantinya sistem manajemen ini akan diimplementasikan dengan tujuan agar semua anggota tim memahami tujuan, proses, dan tanggung jawab yang mereka kelola terhadap sistem manajemen yang diimplementasikan. Pelatihan ini bisa diberikan contoh seperti ahli K3 umum, awareness dan auditor internal ISPO, RSPO, ISO 9001, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dengan cara melakukan audit internal sistem manajemen dengan tujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap penerapan sistem manajemen dan untuk menemukan peluang perbaikan terhadap sistem manajemen yang dikelola, serta melakukan tinjauan manajemen minimal 1 tahun sekali yang dipimpin oleh top manajemen. Tahapan terakhir
adalah melakukan sertifikasi sistem manajemen. Tahapan ini biasa dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN. Untuk PTPN 1 Regional 7 itu sendiri telah memperoleh sertifikat dalam pengelolaan sistem manajemen seperti ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 37001-2016, Sistem Jaminan Produk Halal, Standar Nasional Indonesia untuk produk karet, RSS, dan SIR, dan lain sebagainya. Dengan adanya sertifikat sistem manajemen dan produk yang diperoleh oleh perusahaan, tentunya akan banyak memberi manfaat bagi perusahaan itu sendiri, seperti dengan meningkatnya kepuasan pelanggan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, serta meningkatkan nilai kompetitif perusahaan pada industri dan skala bisnisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.